Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Istiqomah yang berbahagia, pertama marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia Allah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kalinya salawat dan salamnya Allah tidak lupa juga mari kita aturkan kepada pengguru kita semua, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita rindukan, sangat kita harapkan perjumpaan kita dengannya, terutama kita berharap mendapatkan keberkahan syafaatnya. Lebih-lebih nanti ketika kita semua sudah berada pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umatnya, dan kita mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum pelaksanaan sholat Zuhur berjamaah dimulai, sedikit saya sampaikan untuk menambah kajian keilmuan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Toha ayat 124. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Artinya, wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling an-dzikri, dari zikir aku atau dari mengingat aku, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dhanka, akan mendapatkan kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu, dan akan kami simpulkan ia, kami kumpulkan ia, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, satu firman Allah ini, Masya Allah, kalau kita cermati, kita hayati, benar-benar sangat menggetarkan hati kita. Coba kita pahami, waman a'rada, dan barang siapa yang berpaling. Ini pengumuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Siapapun kita, orang mana dia, dari suku mana dia, asalkan disebut waman, siapapun dia, a'rada, yang berpaling. Orang yang berpaling adalah orang yang seakan-akan tidak membutuhkan. Orang berpaling adalah orang-orang yang tidak menghiraukan an-dzikri, jadi ingat aku. Nah, orang-orang yang berpaling dari ingat Allah, mana an-dzikri ini banyak artinya. Sebagian mufassirin menafsirkan maksud dzikri ini adalah yang pertama Al-Quran. Berarti orang yang berpaling dari Al-Quran, dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Yang kedua, dia akan dikumpulkan hari kiamat dalam kondisi buta.
setiap kita manusia adalah harus menjadi orang-orang yang baik, yang mau menerima peringatan dari Allah. Sebab ada tipe orang-orang yang tidak mau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang tidak menerima peringatan, tidak mau diingatkan oleh Allah, dialah orang-orang yang berpaling dari Allah. Dan peringatan Allah itu yang paling besar, semuanya tercantum dan termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Maka orang-orang yang mau meneladani Al-Quran, yaitu orang-orang yang mau menerima peringatan Allah. Setiap kesalahan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, kalau kita ingin tahu itu bertentangan dengan Al-Quran, ada jawabannya dalam Al-Quran. Apapun sifat terjang tingkah laku yang kita lakukan selama hidup di dunia, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Yang kedua, berkemungkinan melanggar dari ketentuan Al-Quran. Nah, orang-orang yang perbuatannya melanggar dari ketentuan Al-Quran, inilah orang-orang dikatakan oleh Allah a'radu an dzikri. Orang yang tidak mau menerima peringatanku. Berarti kita semua orang yang baik, yaitu orang yang mau menerima peringatan. Kalau kita jadi orang yang mau diingatkan, itu tandanya hati kita adalah hati yang keras. Kita tidak mau diingatkan oleh Al-Quran, berarti tandanya kita akan mengalami hidup yang sempit. Makanya beruntunglah orang-orang yang sering menerima peringatan dari Al-Quran itu, kemudian Al-Quran dijadikan dirinya menjadi guru yang terbaik. Yang kedua, sedikit adalah syariatul Islam. Orang yang menerima syariat Islam diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dialah orang-orang yang tidak berpaling dari peringatan Allah. Nah, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari syariat Islam, Allah mengancam agar dua ancaman balasan yang akan Allah berikan kepadanya. Yang pertama, ma'isyatan donka, diberikan hidup yang sempit. Walaupun terlihat di kasat mata kita, dia orang yang sukses, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, bahkan apapun yang dia inginkan dalam hidup di dunia ini tercapai dia dapatkan. Namun kalau dia golongan orang-orang yang berpaling dari ingat Allah, maka itu adalah kebahagiaan yang semu. Secara dohir dia dipandang orang bahagia, namun hatinya terasa sempit, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Itulah tipe orang-orang yang rakus terhadap harta dunia dan lupa dengan kehidupan akhirat, lupa dengan ingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak ibu yang saya hormati, kita kadang-kadang melihat orang selalu memandang dari segi dunia, melihat kesuksesan orang dari dunianya, itu pandangan yang salah. Pandangan yang benar adalah ketika orang itu mampu menggunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk menggebu-gebu dan semangat dalam menggapai takarub mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita melihat orang yang sukses nampak di dunia, kita nggak tahu kalau dia selama ini rasa hidupnya sempit, pikirannya gelisah, hatinya tidak merasa tenang dan nyaman. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepadanya. Dan di sini Allah mengatakan ma'isyatan berkah tidak dibatasi dengan hidup di dunia saja. Maka ulama tafsir kemudian menafsirkan bisa saja dia sempit hidup di dunia, sempit juga nanti di alam kubur, sempit juga nanti di hidup di akhirat. Bagaimana sempit di dunia? Hidupnya selalu gelisah. Bagaimana sempit di alam kubur?
bisa saja dia dicekik dengan kuburan itu sampai tulang-tulangnya hancur berantakan dan kembali lagi utuh dan dicekik lagi dengan bumi yang selalu ia injak selama ia hidup di dunia. Dan yang paling membahayakan kalau sempit dalam kehidupan akhirat, siapa orang-orang yang sempit hidup di akhirat? Mereka yang tidak pantas untuk mendapatkan ridho Allah dan tidak pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita selalu mengisi kehidupan kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan dan mendapatkan keberkahan selama hidup di dunia sampai nantinya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.